menyampaikan beberapa materi terkait SKKNI pengurus seperti yang tadi sudah disampaikan oleh beliaunya Bapak Kia, Bapak Kabit, bahwa memang sesuai dengan Permenkop nomor 8 tahun 2023 diperlukan SKKNI untuk pengurus koperasi gitu ya, uji kompetensi, sertifikasi. Tapi di sini saya nanti tidak akan membahas terkait mungkin kapan pelaksanaannya, biaya dan lain sebagainya, karena itu lebih ke wewenang dari LSP, mungkin hari kedua nanti Bapak Ibu. Di sini saya diamanahkan untuk menyampaikan ada 2 materi. Sebetulnya untuk SKKNI pengurus ini ada 11 bukan, Bapak Ibu, ada 11 uji kompetensi. Mungkin di sini ada yang sudah pernah uji kompetensi di bidang lain, mungkin manajer atau selain itu belum ya? Pengurus semua atau ada yang pengawas? Pengawas saja dengan Pak. Oke. Baik. Ini untuk yang pengurus SKKNI pengurus ada 11 uji kompetensi. Hari ini saya menyampaikan ada 2 Bapak Ibu, yaitu terkait dengan melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain di bidang usaha, dan juga nanti satu lagi terkait mengelola simpanan dan tabungan gitu ya. Nanti sesi siang akan ada dilanjutkan oleh rekan saya terkait RKRAPB, dan nanti 3 hari ke depan sampai dengan hari Kamis Panjenengan akan mendapatkan seluruh materi terkait SKKNI pengurus. Nah, untuk SKKNI pengurus ini memang kalau ini kan ibaratnya pelatihannya ya, diklatnya. Terutama kalau untuk yang sekarang, monggo kalau semisal nanti Panjenengan ingin ada yang ingin didiskusikan, ingin sharing, mungkin kalau kondisi di lapangan Panjenengan yang sudah berpengalaman seperti apa, monggo nggak apa-apa, santai aja kita sharing-sharing saja gitu ya. Nanti kalau uji kan baru Panjenengan diuji ada ini ya, ada soal-soalnya oleh LSP nanti. Ya, baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini terkait UK, yaitu melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain di bidang usaha. Sebelumnya minta kenal maka tak saya. Mungkin ada beberapa dari Panjenengan yang sudah pernah bertemu dengan saya. Belum. Sebagian besar belum ya sepertinya. Baik, Ibu Bapak, perkenalkan saya Pramada Vita Animi. Saya biasa dipanggil Vita. Saya adalah Widya Iswara dari UPT Pelatihan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Kami berkantor di Malang. Jadi kebetulan kami beberapa narasumber dari Malang semua, dari LSP sepertinya datang juga dari Malang kalau tidak salah. Besok mungkin bisa ditanya lebih lanjut. Ini beberapa sertifikasi kompetensi yang sudah saya miliki, dan ini ada data dari saya. Monggo semisal nanti Panjenengan ada yang ingin didiskusikan di luar sesi pelatihan ini, silakan, tidak apa-apa apabila ingin WA saya. Cuma saya kalau telepon kadang saya tidak angkat karena saya tidak selalu pegang handphone. Seperti sekarang saya juga nggak pegang handphone nanti. Jadi biasanya kalau WA nanti pas maksudnya pas saya pegang, insya Allah nanti akan saya balas bisa saya. Terutama terkait beberapa materi yang mungkin saya sampaikan. Kalau materi yang rekan-rekan saya sampaikan bisa ditanya ke rekan-rekan yang lain, karena kan beliau yang kemarin menyampaikan besok ya materi yang menyampaikan terkait materi lain lah terkait SKPNI ini. Nanti ada beberapa materi Bapak Ibu, ada terkait seperti mengelola tentang modal sendiri, modal penyertaan, ada tentang SPI, sistem pengendalian internal, lalu ada juga terkait memasarkan produk gitu ya, lalu ada tentang organisasi manajemen dan beberapa materi lainnya. Totalnya ada 11 uji kompetensi. Ya, nanti kita akan bersama di sini insya Allah sampai dengan siang. Tadi saya diabadi sampai makan siang, dan nanti kepotong break sebentar ya, coffee break gitu kan. Ya, saya lanjutkan ya. Baik, ini merupakan elemen kompetensi. Kelihatan nggak ya Bapak Ibu ya kalau yang di belakang?
sebagai pengurus dapat merencanakan kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Saya Bapak pengawas ini saya menyesuaikan dengan materi yang pengurus dulu deh. Ya. Nah, ini untuk selanjutnya ada juga elemen kompetensi, yaitu melaksanakan kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Jadi diharapkan nantinya panjenengan sebagai pengurus gitu ya bisa untuk merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan koperasi lain. Karena dalam hal ini sesuai dengan prinsip koperasi juga, di mana salah satu prinsip koperasi nomor 7 adalah melakukan kerjasama dengan pihak lain, dengan koperasi lain. Gitu. Ini merupakan KUK, kriteria unjuk kerja, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Untuk materi saya sudah titipkan ke panitia, mungkin kalau nanti panjenengan ingin mengcopy, monggo bisa nanti minta panitia gitu ya, kalau di sini tulis saya mungkin terlalu kecil gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti KUK-nya panjenengan bisa untuk mengidentifikasi kebutuhan calon mitra, diidentifikasi sesuai kebutuhan, manfaat, biaya, resiko, strategi dan kebijakan apa gitu ya dalam hal pelaksanaan kerjasama, lalu rancangan materi kerjasama antar koperasi. Dan yang kedua, di sini apabila melaksanakan kerjasama maka panjenengan perlu untuk mengetahui rancangan materi, naskah, bagaimana cara monitoring, evaluasi, dan yang terakhir adalah pelaporan. Di seluruh unit kompetensi dalam SKKMI, di akhirnya pasti diminta untuk membuat laporan gitu ya. Jadi mungkin ke depan materi-materi berikutnya pun juga yang terakhir akan ada bagaimana dalam hal laporan pelaksanaan. Ini yang saya ambil contoh dalam hal koperasi, melakukan kerjasama dengan pihak lain, nantinya di terakhir panjenengan membuat laporan gitu ya. Nanti saya akan bahas satu persatu Bapak Ibu. Ini masih awal-awal. Semisal nanti ada yang ditanyakan, nggak apa-apa, nanti kita langsung diskusikan saja. Atau ada yang ingin di-sharingkan. Atau semisal saya terlalu cepat, saya diingatkan Bapak Ibu. Misalnya cara berbicara saya kurang jelas gitu ya, nanti kita jelas ya. Baik. Nah, di sini merupakan kata kunci. Jadi kata kuncinya yaitu dalam hal kerjasama ini kita dapat mengidentifikasi atau kita bisa melihat potensi mitra bisnis kita bagaimana. Lalu yang kedua yaitu pentingnya KSP melakukan kerjasama. Dalam hal mengidentifikasi mitra bisnis ya kita perlu melihat gitu ya, apakah mitra bisnis kita ini layak untuk nantinya kita ajak kerjasama, atau nanti ya namanya kerjasama kita ingin operasi kita semakin meningkat gitu ya, semakin tumbuh baik gitu ya, semakin menguntungkan operasi kita. Jangan sampai nantinya kerjasama malah merugikan koperasi panjenengan gitu ya. Nanti panjenengan sebagai pengurus pun bisa mengidentifikasi gitu ya. Ini kira-kira ketika saya ingin bermitra dengan perusahaan AA misalnya, menurut saya di sini koperasi KSP semua atau ada KSP semua nih, atau ada KSP Kopuan KSP Kopuannya di bidang apa Bu? Ini simpan pinjam. Oh iya. Ya. Jadi semua bergerak di bidang jasa simpan pinjam. Apakah ada di sini yang KSU yang bergerak di bidang retail juga? Oh yes, doyo KSU simpan pinjam masih ya, walaupun ya bentuk hukumnya KSU tapi yang dijalankan masih simpan pinjam katanya. Terima kasih ya. Baik Pak. Berarti ini kita ya bahas terkait nanti mungkin potensi mitra bisnisnya yang nyambungnya ke simpan pinjam ya, koperasi simpan pinjam. Baik, lalu selanjutnya adalah pentingnya KSP melakukan kerjasama. Ini merupakan unit kompetensinya gitu ya. Kenapa sih saya harus menuliskan ini gitu ya? Kenapa saya harus memaparkan ada unit kompetensi dan lain sebagainya? Karena setiap sertifikasi itu berbeda-beda Bapak Ibu. Misalnya kalau untuk manajemen
diidentifikasi, lalu calon mitra, kebutuhannya itu perlu untuk kita identifikasi. Apakah mitra ini sesuai dengan kita atau tidak, gitu ya. Lalu manfaat biaya, strategi, rancangan, gitu ya. Nah, di sini dalam hal melaksanakannya. Baik, sampai sini saya lanjutkan. Ya. Ini merupakan dalam hal masih poin pertama, Bapak Ibu. Merencanakan kerjasama antar koperasi dan pihak lain. Nah, di sini dalam hal menentukan kebutuhan kerjasama ada yang namanya the power of two. Sebuah bisnis jika ingin besar maka tidak bisa dijalankan sendiri, gitu ya. Jadi panjenengan butuh untuk kerjasama dengan pihak lain. Mungkin ada yang bisa mencontohkan kalau di KSP, apakah sudah pernah ada yang melakukan kerjasama Bapak Ibu di KSP-nya? Belum pernah? Berarti selama ini jalan sendiri di KSP-nya. Jalan sendiri Pak. Tapi masih koperasi simpan pinjam ya Bu, bukan koperasi pinjam simpan ya Bu ya. Iya. Ya, baik. Ya, di sini kita memang dalam hal merencanakan bisnis kita butuh untuk pengembangan koperasi. Di sini kita butuh untuk kerjasama. Nah, kerjasama itu tidak hanya di bidang keuangan saja dalam hal simpan pinjam, namun ada beberapa hal-hal lain, Bapak Ibu. Misalnya teknologi atau mungkin nanti akan saya jabarkan lagi. Ada beberapa hal kerjasama itu apa saja, gitu ya. Jadi kalau permodalan itu kan ada yang koperasi ini nantinya kerjasama dengan lembaga keuangan lainnya, misalnya ya. Atau kalau yang sekarang selain lembaga keuangan lainnya bisa juga bekerja sama dengan koperasi lain, mungkin seperti itu dalam hal penyaluran dana, gitu ya. Nah, penyaluran dana atau penghimpunan dana, gitu misalnya. Lalu ada juga selain itu yaitu kerjasama ini di bidang teknologi. Sekarang yang lagi booming adalah bidang IT, gitu ya. Apalagi sekarang digembor-gembor namanya koperasi modern, koperasi go digital, gitu ya. Saya beberapa kali muter ke daerah itu ya terkait koperasi go digital, gitu ya. Karena dari Kementerian Koperasi pun sekarang menginginkan, gitu ya, bahwa koperasi ini nantinya bisa melek cara teknologi. Untuk di beberapa daerah di kota-kota besar, mungkin di sini pun juga sudah ada koperasinya yang sudah bekerja sama dengan bidang IT atau teknologi dengan pengembangan software yang nantinya yang mengarah kepada ya goalsnya hampir sama seperti perbankan, gitu ya. Walaupun kita tidak bisa menyamakan, kita tidak bisa pasti startnya aja duluan perbankan ya. Kalau kita kan pelan-pelan lah sudah menata. Paling tidak semuanya secara manual. Kenapa? Karena kalau semuanya secara manual dikhawatirkan ada yang hilang atau ada yang rusak. Contohnya saja dalam hal pembuatan laporan keuangan misalnya ya. Kalau panjenengan hanya mengandalkan tulisan di kertas saja, gitu ya, takutnya nanti pengurusnya mungkin bendaharanya punya putra yang masih kecil atau cucu kesobek, gitu ya, atau kena air. Nah, nanti kita nggak punya data-data lainnya. Sedangkan kalau kita sekaligus didigitalkan, nantinya data itu terbackup di komputer atau di laptop, gitu ya. Nah itu misalnya, atau beberapa lainnya nanti saya bahas lebih lanjut. Ya, ini masih yang pertama yaitu kebutuhan koperasi untuk kerjasama antar koperasi diidentifikasi. Pertama yang kita identifikasi yaitu the power of two, bahwa kita menyadari bahwa koperasi ini kita butuh untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kita nggak bisa hidup
dengan pendaftaran anggota panjenengan yang tadinya hanya secara kertas, nantinya bisa juga secara pakai Google Form. Kalau sekarang kan kita kalau mau mendaftar itu biasanya hanya dikirim link Google Form gitu ya. Nah, itu akan memudahkan. Nah, kedua adalah manfaat pengalaman mitra. Manfaat pengalaman mitra. Kita ketika ingin bekerja sama gitu ya, kita akan melihat terlebih dahulu gitu ya, mitranya itu bagaimana. Misalnya saya ingin bekerja sama dengan perusahaan IT untuk misalnya untuk agar bisa terlihat gitu ya, di sini berapa sih pinjamannya secara otomatis gitu ya, pinjamannya dari anggota kita berapa gitu ya. Di situ saya akan melihat terlebih dahulu recordnya, dari track record atau pengalaman dari mitra yang kita akan melakukan kerjasama itu seperti apa gitu ya. Kalau dia belum pernah kerjasama sama koperasi lain, panjenengan mau nggak melakukan kerjasama dengan mitra tersebut? Tidak. Pikir-pikir dulu ya Pak ya, biasanya ya Pak ya. Biasanya kalau pengurus ini akan melakukan kerjasama, biasanya ditanya sudah kerjasama dengan mana saja gitu. Dengan koperasi A, koperasi B, mulai kalau koperasi yang disebutkan ada koperasi besar gitu ya Bapak ya. Biasanya kita langsung yakin, oh iya ini sudah terpercaya ini karena sudah dipakai oleh koperasi ini. Tetapi kalau mitra tersebut belum pernah berpengalaman sama sekali, baru saja membuat, biasanya nah ini ya agak berpikir juga gitu ya pengurusnya juga ya, apabila akan melakukan kerjasama. Karena semisal nanti terjadi sesuatu, ya kita lihat recordnya lah gitu ya. Recordnya, pengalamannya, semisal nanti kita ingin ada yang diperbaiki, apakah nanti dia bisa untuk menghandle gitu ya, atau bagaimana gitu ya. Nah, ini lalu ada lagi one build one sell gitu ya, bermitra untuk keahlian atau sumber daya yang tidak dimiliki KSP. Kalau koperasi panjenengan itu biasanya anggotanya, pengurusnya sudah ahli-ahli gitu ya di bidang. Mungkin kalau untuk pengurus sudah terbiasa menghitung namanya bunga pinjaman, bunga simpanan gitu ya. Nah, kita bermitra untuk hal-hal yang belum dimiliki oleh koperasi panjenengan. Misalnya ya tadi yang saya sampaikan, misalnya secara teknologi, secara softwarenya ya. Atau mungkin kita kerjasama kalau kita butuh sumber daya manusia, kita kerjasama untuk pengadaan, ini biasanya untuk koperasi yang sudah besar skalanya ya. Koperasi yang biasanya adalah koperasi serba usaha yang usahanya tidak hanya simpan pinjam saja gitu ya. Ada yang unit retailnya, ada simpan pinjam, belum lagi ada cabangnya juga gitu ya. Biasanya dia akan membutuhkan tambahan sumber daya manusia ya. Karyawan mungkin misalnya karyawan, karena kalau pengurusnya handle sendiri ya nggak cukup gitu kayaknya waktu dan tangannya untuk menghandle untuk menghandle koperasi tersebut gitu ya. Jadi kita bermitra untuk keahlian dan sumber daya yang belum dimiliki oleh koperasi simpan pinjam tersebut. Oke, baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin didiskusikan atau ada yang ingin di-sharing Bapak Ibu? Atau saya seperti mendongeng bikin ngantuk? Ya masih pagi, padahal kita sampai sore ini Bapak Ibu ya. Gimana? Lanjut? Oke, saya izin lanjutkan ya kalau begitu. Nah, ini adalah kebutuhan dan potensi kemitraan. Kedua, kita mengidentifikasi sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan permitraan, gitu ya. Yang pertama misalnya dalam hal permodalan, gitu ya. Permodalan ini, misalnya kita membutuhkan tambahan suntikan dana, gitu ya, dari koperasi lainnya. Tambahannya ini ya mungkin
pinjem, ini loh masih ada dananya, siapa yang mau pinjem gitu ya. Biasanya seperti itu. Sedangkan kalau koperasi lain nggak cari anggota, ya sudah ada yang mengajukan gitu ya, mengajukan pinjaman dulu baru mau jadi anggota gitu ya biasanya. Nah itu mungkin dalam hal permodalan di sini kita bisa kerjasama dengan beberapa koperasi atau lembaga keuangan lainnya dalam hal penambahan modal. Tentunya di situ juga namanya kerjasama perlu untuk kesepakatan antar kedua belah pihak gitu ya, baik dari koperasi panjenengan maupun dari koperasi yang akan dilakukan kerjasama gitu ya. Dan itu pun perlu untuk win-win solution lah ya. Jadi nantinya namanya kerjasama itu menguntungkan dari koperasi sendiri dan koperasi yang kerjasama. Jangan sampai nanti namanya kerjasama merugikan panjenengan gitu ya. Misalnya ini saya pernah kebetulan kemarin sempat kami ingin bekerja sama dengan salah satu koperasi gitu ya. Koperasinya sudah besar dengan anggota yang besar dibandingkan dengan koperasi kami gitu ya. Koperasi kami ya namanya kalau koperasi karyawan itu kan anggotanya ya hanya karyawan itu saja gitu ya. Nah di situ kami sempat ingin melakukan kerjasama dalam hal ya permodalan, mungkin karena di sana pasti modalnya lebih tinggi. Ternyata gitu ya, kami sudah secara lisan sudah membicarakan, oke nanti kita kerjasama ya. Tapi nanti dulu saya pengen tahu nih RAT hasil RAT yang tahun kemarin seperti apa. Waktu RAT beberapa perwakilan dari koperasi kami mengikuti RAT koperasi tersebut. Waktu itu masih kondisi pandemi Bapak Ibu ya, masih kondisi COVID gitu ya. Setelah kita lihat ternyata dari pendapatan omsetnya dan ini apa ya, pendapatan omsetnya dari koperasi yang akan kita melakukan kerjasama itu menurun drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan mereka sempat minus gitu ya. SHU untuk anggota tidak dibagikan gitu ya. Akhirnya kami untuk kita ikut RAT-nya gitu ya. Sempat mikir gitu ya. Nah, kalau kita kerjasama nanti gimana dong dalam hal kita pembagian SHU gitu ya. SHU kita juga belum terlalu besar kalau kita kerjasama dengan koperasi tersebut yang pada tahun kemarin SHU-nya minus, apakah nanti tidak berdampak buruk juga untuk koperasi kita gitu ya. Akhirnya waktu itu diputuskan untuk tidak melakukan kerjasama terlebih dahulu karena kami tidak ingin mengambil resiko dengan koperasi tersebut gitu. Walaupun koperasi tersebut juga ya ibaratnya kuat juga ya, kami yakin secara permodalan itu kuat. Tetapi kalau kemarin kondisinya ketika ketika RAT terakhir itu omset dan SHU-nya saja sampai tidak dibagikan kepada anggota gitu ya. Berarti kan ada yang salah dalam hal pengelolaan. Setelah kita telusuri ternyata memang dalam hal pengelolaannya kondisi COVID dan sebelum COVID disamakan gitu Bapak Ibu. Ada gaji karyawannya masih tetap, gaji karyawan, terus untuk uang pengurus, sedangkan omsetnya tidak digenjot gitu ya. Kan kebetulan koperasi tersebut koperasi yang bergerak secara simpan pinjam dan juga retail. Memang kalau retail itu kan berpengaruh sekali ketika kemarin kondisi pandemi yang biasanya pembeliannya mungkin omsetnya tinggi gitu ya. Karena pandemi kemarin kan memang betul-betul kita tidak bertemu dengan Bapak Ibu, jadi omsetnya langsung turun drastis gitu. Tapi dia tidak melakukan penjualan secara digital gitu, atau mungkin memaksa karyawannya untuk membeli wajib belanja gitu, sehingga dia omsetnya turun drastis dan berpengaruh terhadap SHU. Akhirnya dalam hal ini kami kemarin nggak usah kita pakai apa adanya saja dulu. Kita pakai permodalan yang ada di kita himpun dari anggota kita gitu. Bicara apa? Anggota sing sugih-sugih gitu ya, ditawari tabungan gitu Bapak Ibu. Ayo nyimpan di tabungan kita gitu ya. Itu untuk menambah substitusi ya, untuk menggantikan beberapa anggota yang membutuhkan pinjaman. Jadi sempat waktu itu banyak sekali yang mengajukan pinjaman, sedangkan modalnya ya kok kurang loh, masa semuanya mau kita keluarkan gitu ya. Kita kan pengurus kepengen ada yang tetap dana idol juga ya, tidak semua kita keluarkan gitu ya. Nah di situ untungnya ada beberapa anggota yang berkenan untuk menyimpan tabungannya membuka tabungan di koperasi kami gitu. Jadi pada akhirnya kami tidak jadi kerjasama dengan koperasi yang besar tersebut. Kami mengelola sendiri permodalan kami sampai sekarang.
permodalan masih mengelola sendiri. Tetapi kalau kerjasama kami kerjasama di bidang lain gitu ya, mungkin di bidang software. Ya. Nah, di situ mungkin di sini ada yang pernah pengalaman juga untuk mungkin pernah mengajukan di bank Bapak Ibu. Sudah pernah mengajukan di bank? Oh belum. Ya. Pernah? Bagaimana Pak? Bisa Pak? Bagaimana Pak pengalamannya ketika mengajukan kerjasama di bank? Ini kita sambil sharing ya. Terima kasih Bu ya. Mau sharing saja. Jadi ingin yang kami sampaikan pertama tentang kemitraan tadi ya. Yang Ibu sampaikan itu sebetulnya kita agak paham, tapi belum terjangkau oleh pengalaman kami. Ibu kan memberikan gambaran kerjasama yang sudah rata-rata tinggi itu mengenai sumber daya dan sebagainya. Nah kami ini kalau kerjasama ya DDM kerjasama dengan pendekat panci seperti itu. Apa termasuk mitra apa bukan itu ya? Panci serbaguna, alat penggoreng dan sebagainya. Itu untuk keuntungan kita sendiri. Itu mitra kami. Makanya tadi ditanya sharing nggak tutup pengalaman kami itu seperti itu. Yang kedua tentang simpan pinjam. Tadi disebutkan bahwa banyak yang pinjam daripada simpan. Saya mempunyai beberapa pengalaman. Apa itu? Justru koperasi simpan pinjam itu malah kesulitan yang pinjam. Menawarkan, siapa yang pinjam begitu. Bahkan di sekolah kami dulu sempat mewajibkan, pokoknya semua anggota wajib pinjam itu. Sampai seperti itu, bagaimana cara mengatasinya kalau sudah seperti itu? Padahal dulu kalau saya pinjam ampra 3 bulan dulu gitu ya. Terbangun hal itu, nawarkan apakah ini indikator bahwa kita sudah soge semua atau bagaimana? Yang terakhir tadi apa tadi? Pinjam ke bank. Pinjam bank, tidak seperti itu pun kami tidak kejauhan. Kami pinjam bank itu untuk kepentingan anggota, keuntungan anggota seperti itu. Kita ini anggota koperasi mau lencer, begitu, tidak nututi modalnya. Pinjam bank nanti dibayar bersama-sama gitu saja. Jadi tidak sampai untuk modal koperasi membesar bukan. Itu pengalaman seperti itu saja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Rahman untuk sharingnya. Ya. Jadi yang tadi itu KPRI Pak Panjenengan. KPRI sekolah. Oh pandu. Pensiunan ya. Oh iya. Ya, baik Pak. Tadi yang pertama kerjasama panci. Ya. Itu datanya ke arisan ibu-ibu. Atau gimana? Oh di koperasi ya, ya. Terus nanti dicicil gitu Pak? Oh iya, ya, 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 ya Pak. Itu bisa juga disebut kerjasama. Jadi dalam hal berarti kita kan bahasanya ya, kita menyalurkan pinjaman ke anggota gitu ya. Tapi kita juga sudah tahu barangnya gitu. Itu kalau di syariah memang dalam hal penyaluran pinjaman harus seperti itu. Kalau memang koperasi pinjam syariah harus jelas. Kita kalau nyalurin uang itu untuk apa gitu. Tapi kalau konven kan biasanya kita keluarin uang ya sudah keluarin uang gitu saja ya. Nggak masalah Pak, itu juga termasuk kerjasama juga. Berarti kan panjenengan kerjasama dalam hal pengadaan kebutuhan anggota. Nah, mungkin nantinya bisa lebih diperluas lagi gitu ya. Mungkin tidak hanya panci, mungkin kalau ibu-ibu ya biasanya mungkin memang panci atau ibu ya. Nah itu panci yang resto, panci yang apa lagi ya? Mungkin rice cooker yang sekarang mahal itu rice cooker yang katanya apa ya, yang bisa buat masak macam-macam atau yang rendah karbohidrat seperti itu, atau mungkin bisa untuk pengadaan untuk yang bapak-bapak butuhnya apa itu seperti yang terjadi juga di
Iya, bagi hasil gitu ya. Apalagi ya itu margin. Kalau syariah, kalau pinjaman itu istilahnya margin. Oke, lalu tadi yang nomor 2 apa nih? Oh, simpan pinjam, kesusahan untuk menawarkan pinjaman. Apakah di sini juga banyak yang seperti itu, Bapak Ibu? Apakah ada yang pernah punya pengalaman kesusahan untuk menawarkan pinjaman di sini? Bapak saja ya. Atau lebih banyak yang pinjam? Lebih banyak yang pinjam, Bu. Berarti nggak perlu ditawarin ya kalau pinjaman itu ya, Bu ya? Antri. Bapak juga nih, Pak. Mungkin pengurusnya lewat sudah langsung ini ya, langsung deketin semua ini anggotanya. Memang kalau untuk yang kesulitan menawarkan pinjaman itu biasanya adalah koperasi yang ya tadi contohnya koperasi karyawan, KPRI atau pensiunan gitu ya, di mana itu sudah memiliki penghasilan tetap. Tapi setahu saya kalau pensiunan itu masih banyak juga loh yang pinjam. Beberapa koperasi pensiunan yang sempat kami datangi, yang pinjam juga banyak gitu ya. Ya di situ ya memang dalam hal seperti itu ya, kalau kami gitu ya, biasanya kami akan memberikan ya gimana ya, memang dalam hal bunga lebih tinggi koperasi biasanya dibandingkan bank. Tetapi kalau pensiunan biasanya strong point panjenengan adalah persyaratan kalau mereka ingin mengajukan pinjaman di koperasi kan lebih mudah dibandingkan kalau di tempat lain gitu ya. Ya mungkin memang anggotanya panjenengan itu sudah sugih-sugih juga Pak ya. Jadi lebih enak. Ya, terima kasih. Kemungkinan mungkin bunganya terlalu tinggi. Bunganya terlalu tinggi, oh iya. Atau bunganya terlalu tinggi Pak? Tidak ya? Iya. Ini 10% 10 bulan.